Pembunuhan Vina dan Eki sempat mengendap selama 8 tahun sebelum akhirnya polisi mengeluarkan DPO untuk 3 pelaku yang menjadi buron. Dan dalam waktu yang singkat, 1 DPO telah berhasil diringkus. Adakah kejanggalan dalam penanganan kasus ini? Kita akan bahas bersama dengan Pak Bambang Rukminto selaku peneliti ISS Bidang Kepolisian. Selamat malam, Pak Bambang. Selamat malam, Yudis. Pak Bambang, sempat 8 tahun ini kasus mengendap, kita juga masih menanti-nanti apa jawabannya. Lalu dalam waktu yang singkat begitu, polisi berhasil menangkap 1 DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki. Adakah Anda melihat kejanggalan dalam penanganan kasus ini? Ya, selama 8 tahun itu waktu yang sangat lama. Artinya memang ada kejanggalan. Persepsi masyarakat pasti akan melihat bahwa itu ada pembiara. Kepolisian itu memiliki perangkat yang sangat kompeten dalam menangani kasus yang sebenarnya sangat sederhana, karena ini pembunuhan oleh bersama ya, artinya ada saksi-saksi yang terlibat di situ. Hanya problemnya kemudian saksi-saksi itu mencabut BAP di Polda, demikian yang tersampaikan di media, mereka mencabut BAP di media. Itu yang menjadikan alasan kepolisian tidak bisa mengejar para tersangka lain yang 3 orang yang jadi DPO itu. Sebenarnya dalam sebuah penyelidikan terkait dengan sebuah kasus ini, kepolisian tidak harus berpatokan pada sebuah kesaksian, tetapi pada bukti-bukti yang bukti-bukti material, entah itu forensik, otopsi maupun yang ada di TKP gitu, terkait dengan para pelaku. Makanya kalau kemudian kemarin muncul pernyataan 3 DPO itu tidak bisa ditangkap karena ada pencabutan BAP oleh rekan-rekan yang lain, itu tentu menjadi kontradiksi gitu. Bersyukur dalam waktu dekat ini ternyata salah satu DPO ternyata bisa ditangkap. Problemnya apakah DPO yang ditangkap ini benar-benar pelaku dari tindak kejahatan? Ini kan juga masih harus dipertanyakan perannya apa dalam kasus pembunuhan itu gitu. Tadi ada diungkapkan bahwa dia otak pelaku, kemudian dia yang juga melakukan kekerasan seksual, itu pun harus dibuktikan secara saintifik, gitu, melalui forensik, otopsi, dan yang lain-lainnya, seperti itu, Mbak Didis. Oke, kita juga masih akan menunggu apa kemudian hasil yang di pendalaman yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tapi kan polisi ini sempat menggeledah juga tempat tinggal Egi begitu ya, DPO yang baru saja ditangkap. Setelah 8 tahun, apa saja yang kira-kira masih bisa digali begitu dan juga diamankan oleh pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini? Apakah masih bisa ditemukan bukti-buktinya begitu? Ya, sangat aneh juga ya. 8 tahun itu waktu yang sangat lama. Apakah yang dicari di rumah yang bersangkutan gitu? Tentunya kalaupun ada jejak-jejak terkait pembunuhan, ya sangat sulit ya. Saya rasa sangat sulit sekali untuk ditemukan gitu. Kalaupun bisa, itu sudah dikumpulkan sejak awal oleh kepolisian di TKP misalnya, kemudian di baju korban misalnya, kalau kemudian ada tindak kekerasan, terus kemudian kemarin ada pernyataan ada sperma, atau apakah ini juga berkaitan dengan tersangka DPO yang ditangkap hari ini atau bukan, seperti itu. Kalau sekarang digeledah itu tentu saya melihatnya berlebihan ya, karena 8 tahun itu bukan waktu yang pendek untuk menghilangkan jejak gitu. Makanya tapi tetap aja kita harus optimis bahwa kepolisian benar-benar bekerja serius untuk menangani kasus ini, sehingga tidak memunculkan asumsi liar kemana-mana yang kemudian bisa mendiskreditkan kepolisian, seperti itu. Oke, nah tapi juga menjadi pertanyaan banyak orang juga, benarkah sebenarnya ada tudingan bahwa ada orang kuat begitu di balik dengan kasus ini sehingga penanganannya begitu sulit, begitu rumit hingga membutuhkan waktu yang lama hingga 8 tahun? Masyarakat tentu akan berasumsi ke sana gitu loh. Bagi masyarakat tentu
juga ada ingatan-ingatan terkait kasus-kasus yang serupa. 50 tahun yang lalu misalnya ketika Kapolri Pak Sugeng Iman Santoso juga muncul kasus Sum Kuning yang melibatkan anak-anak pejabat seperti itu. Terus kemudian juga ada kasus-kasus yang lain salah tangkap yang kemudian ketika penyidikan menyalahi prosedur dengan melakukan intimidasi, melakukan tindak kekerasan untuk mengejar pengakuan. Hal-hal seperti itu sudah menjadi menjadi konsumsi publik gitu loh, dan masuk dalam ingatan publik. Jadi kalau kemudian masyarakat berasumsi ke arah sana, tentu tidak salah gitu. Hanya saja kepolisian tetap harus bisa membuktikan apakah itu benar atau tidak, karena tentu masyarakat juga akan mengaitkan dengan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Dan hal seperti itu sudah seringkali terulang gitu. Terkait intervensi pejabat dalam mempengaruhi proses hukum, intervensi atasan, atau kepentingan-kepentingan yang lainnya seperti itu. Baik, kita tentu berharap sangat polisi bisa segera cepat begitu menangkap semua buron yang masih dicari, dan kita akan terus kawal bersama sampai akhirnya ditemukan jawabannya seperti apa. Terima kasih atas waktu dan juga diskusinya Pak Bambang Rukminto, peneliti ISES Bidang Kepolisian. Selamat malam dan salam sehat selalu.